Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Amma ba'du, yang saya hormati para bapak dan ibu jamaah Masjid Jami Al-Muharram Kompleks Set Meki Dodol. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberikan limpahan nikmatnya sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk menambah wawasan pengetahuan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi'ulumih. Sifatul ijabi wal qabuli. Bentuk ijab dan qabul. Al-kalamu fi khiyaril majlisi, terkait dengan pembahasan tentang khiyarul majlis. Jadi di sini nanti akan kita lihat pendapat yang berbeda tentang transaksi yang dilakukan oleh dua pihak. Kemudian apakah masih ada kesempatan untuk membatalkan transaksi tersebut ketika sudah terjadi ijab qabul. La yakunu kullum minal ijabi wal qabuli laziman qabla wujudil akhari. Masing-masing ijab dan qabul dia tidak mengikat sebelum adanya yang lain. Jadi kalau ada ijab harus ada qabul, ya. Qabul juga harus ada ijab sebelumnya. Jadi kalau demikian, ya, ini yang mengikat satu transaksi adalah ijab qabul. Fa idza wujida ahaduhuma la yalzamu qabla wujudis syatril akhari. Maka apabila salah satu dari ijab dan qabul itu didapat, ya, la yalzamu, tidak akan mengikat qabla wujudis syatril akhari, sebelum adanya bagian yang lain. Jadi kalau hanya ada ijab berarti menjadi terikat kalau sudah ada qabul, ya. Pokoknya dua-duanya harus ada. Harus ada ijab ada, qabul ada. Jadi kalau satu saja ini belum mengikat satu transaksi. Wa yakunu likulli minal muta'aqidaini hina idzin khiyarul qabuli war ruju'i. Maka bagi setiap dua pihak yang melakukan transaksi, ya, penjual dan pembeli, hina idzin, di saat belum adanya ijab dan qabul, ya, khiyarul qabuli war ruju'i, terdapat pilihan untuk menerima jual beli, war ruju'i, atau menolak. Ya, jadi kalau hanya baru ijab, pernyataan dari penjual menjual barangnya, kemudian belum ada pernyataan qabul, berarti di situ masih ada dua kemungkinan, ya. Yang pertama adalah bisa dia teruskan transaksi dagangnya dengan mengucapkan qabul, bisa juga dia menolaknya, berarti batal, ya, gitu. Fa idza tammal ijab wal qabulu. Nah, sekarang persoalannya begini. Ya, apabila ijab dan qabul sudah terjadi,
Penjual sudah menyatakan menjual barangnya. Pembeli sudah menyatakan membeli barang tersebut. Sudah jadi, ya, sudah jadi transaksi. Maka muncul persoalan yang kemudian melahirkan perbedaan pendapat. Fahal yakunu li ahadil aqidaini fi majlisil aqdi hiyarur ruju'i, ya. Fahal yakunu, maka apakah li ahadil aqidaini untuk masing-masing atau salah seorang dari dua pihak, penjual dan pembeli, fi majlisil aqdi, yang masih berada di tempat transaksi, khiyarur ruju'i, masih ada hak untuk menolak, ya. Karena begini, penjual sudah ijab, pembeli sudah qabul, berarti transaksi sudah terjadi. Nah, kalau sudah seperti ini, sementara mereka itu berdua masih dalam satu tempat transaksi, apakah masih boleh dibatalkan? Ya, itu. Apakah masih boleh dibatalkan? Ikhtalafal ulama'u fihi, para ulama berbeda pendapat terhadap persoalan ini. Faqala al-Hanafiyatu wal Malikiyatu wal fuqaha'u sab'atu bil Madinati. Maka kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyah serta ulama fikih yang berada di kota Madinah, yaitu 7 orang ulama, ya. Siapa aja mereka? Yang 7 tadi, ya, yaitu Sa'id ibnul Musayyab, kemudian Urwah ibnu Zubair, kemudian Al-Qasim bin Muhammad, lalu Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harith bin Hisham, lalu Ubaidillah ibni Utbah bin Mas'ud, kemudian Sulaiman bin Yasar, dan yang ketujuh Kharijah bin Zaid bin Thabit. Ini semua berpendapat sama, ya. Gitu. Jadi Imam Malik, Imam Hanafi, dan ahli fikih yang sebelumnya yang hidup di Madinah yang berjumlah 7 orang, mereka berfatwa. Apa pendapat mereka? Yalzamul aqdu bil ijabi wal qabuli. Transaksi, ya, itu mengikat dengan sebab adanya ijab qabul. Li'anal bai'a aqdun mu'awadatun, karena jual beli itu merupakan transaksi yang saling menukar. Ya, kalau barter, ya, berarti barang tukar dengan barang, gitu ya. Atau kalau sekarang, ya, barang dengan uang. Yang jelas kata mereka itu sudah terjadi muawadhah, pertukaran. Kenapa? Karena sudah ada ijab qabul, ya. Yalzamu bi mujarradi tamamil lafzil bai'i wasyara'i. Kesempurnaan pengucapan menjual dan membeli itu mengikat, ya. Itu, dia mengikat. Wala yahtaju ila khiyari majlisin, maka tidak dibutuhkan yang namanya khiyar majlis. Berarti apa? Menurut kalangan Hanafiyah, kalangan Malikiyah, dan 7 ulama fikih yang ada di kota Madinah, mereka mengatakan kalau sudah ijab qabul tidak ada pilihan lagi untuk menolak, ya, tidak ada pilihan untuk mengembalikan barang. Kenapa? Sudah terikat, ya, sudah terikat sehingga tidak ada yang namanya khiyar majlis. Nah, ini menurut pendapat mereka. Nah, ini didasarkan pada ucapan Sayyidina Umar radhiyallahu an. Beliau mengatakan al-bai'u sabqatun aw khiyarun, ya. Jual beli itu adalah bertransaksi atau memilih. Artinya apa? Kalau belum ijab qabul masih boleh, ya. Pembeli mengatakan, "Oh, saya nggak jadi beli deh." Ya, gitu. Karena belum ada pernyataan qabul, gitu. Atau bisa jadi ketika penjual menyampaikan jual barangnya, karena tidak juga disambut dengan qabul, maka kata pedagang, udah batal,
ya saya nggak jadi jual. Itu khiyarnya begitu. Nah, kalau sudah terjadi ya ijab dan qabul menurut Hanafiyah, Malikiyah dan 7 ulama fikih Madinah berarti sudah mengikat. Enggak boleh lagi ada pembatalan. Ya, seperti itu. Wa qalu mi'an haditsin, dan mereka juga berpedoman kepada hadis Rasul al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Ya, dua pihak yang melakukan jual beli yaitu penjual dan pembeli bil khiyari, ya, mempunyai hak untuk khiyar malam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah. Nah, tapi mereka memaknai hadis ini, ya, kata Hanafiyah dan Malikiyah serta ulama fikih yang 7 orang tadi, al muradu bil mutabayyi'aini, yang dimaksud dengan 2 orang pedagang dan pembeli, humal mutasawimani wal mutasagilani bi amril bai'i. Jadi mereka itu berdua, ya, al mutasawimani, masih tawar menawar, ya, wal mutasyagilani, masih sibuk dengan urusan jual belinya. Nah, berarti belum ijab qabul. Di sini mereka memaknai begitu, ya. Jadi 2 penjual memang baru pada tahapan tawar menawar. Nah, kalau pada tawar menawar kan belum ada ijab qabul, berarti boleh dibatalkan. Ini pendapat mereka, pemahamannya, ya. Wal muradu bitafarruqi at-tafarruqu bil aqwali. Kemudian yang dimaksud dengan berpisah yaitu at-tafarruq bil aqwal, ya, berpisah dengan al-aqwal, ucapan atau kalimat-kalimat. Jadi kalau memang ada pernyataan, oh saya nggak jadi beli, ya berarti selesai, sudah tidak terjadi transaksi. Ya. Nah, jadi kesimpulannya, ya, pendapat kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan 7 ulama fikih dari Madinah, ya, mereka itu apa? Yazharu min hadza, ya, dengan demikian jelaslah apa yang disampaikan di atas, anna khiyaral majlisi maksurun inda haula'i ala ma qabla tamamil aqdi, bahwa khiyar majlis itu terbatas, ya, di sisi mereka itu apa? Ala ma qabla tamamil aqdi, sebelum sempurnanya transaksi. Ya, ini jadi kalau belum ada qabul, ya, nah itu berarti masih boleh untuk menyatakan penolakan. Tuh. Tapi kalau sudah terjadi kesempurnaan transaksi, sudah ada pernyataan ijab dan qabul, maka itu sudah mengikat, ya. Fa idza aujaba ahadul muta'aqidaini fal akharu bil khiyari, maka apabila salah seorang dari 2 yang melakukan transaksi dagang tadi, ya, sudah menyampaikan gitu tentang pernyataan pembeliannya, wal akharu bil khiyari, maka pihak yang satu tinggal khiyar saja. Umpamanya ada, saya pengen beli nih barang ini, gitu ya, saya berminat nih barang ini, tapi yang jual tidak menanggapi. Nah, berarti kalau udah begitu apa? Maka ada posisi khiyar dia. Ya, bagaimana khiyarnya, pilihannya? Insa'a qabila fil majlisi wa insa'a radda. Kalau dia mau, ya dia terima di majlis itu. Kalau dia menolak, ya dia tolak. Wa hadza huwa khiyarul qabuli wa khiyarul ruju'i. Inilah yang disebut dengan khiyar qabul dan khiyar ruju'. Pilihan untuk menjadikan, ya, menjadikan transaksi atau menolaknya.
Wa qala Syafi'iyatu wal Hanabilatu wa Sufyanu ats-Tsauri wa Ishaqul. Ya. Sementara kalangan Syafi'iyah, Hanabila, Sufyan ats-Tsauri, ya Sufyan ats-Tsauri dan Syekh Ishaq atau Imam Ishaq, nah ini lain pendapatnya. Bagaimana pendapat mereka? Idzan aqadal bai'u bitalaqil ijabi wal qabuli yaqaul aqdu jaizan ay ghaira lazimin. Nah, ini sangat bertentangan ini. Apabila terjadi transaksi jual beli bitalaqil ijabi wal qabuli dengan adanya pernyataan ijab dan qabul, yaqaul aqdu, maka transaksi itu terjadi, ya. Jaizan, hal keadaannya boleh, ya, itu. Artinya apa? Tidak mengikat. Ya. Jadi kalau sudah ijab qabul antara pedagang dan pembeli, ya, masih dalam satu majelis, satu tempat gitu, tidak bergeser atau belum bergeser, maka hukumnya masih boleh untuk memilih lanjut atau tidak. Ini kalau pedagang yang nggak paham bisa marah nih, umpamanya gitu ya, udah oke, harga sekian, ya, apa namanya diterima itu, ya ini saya jual, yang bilang ini saya beli, gitu kan ya. Ternyata yang beli mikir lagi, batalin dah, gitu. Ini dalam hukum transaksi dagang pada mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali serta Imam Sufyan ats-Tsauri dan Imam Ishaq. Ini boleh dibatalkan, ya, selama masih ada di majelis itu. Nah, ini makna yang mereka pahami, ya, dari pernyataan Nabi al-bayyi'ani bil khiyari malam yatafarraqa. Dua pihak pembeli dan pedagang itu dalam posisi boleh memilih selama keduanya belum berpisah. Ya, jadi kalau masih dalam satu majelis, satu tempat, ya, umpamanya di tempat tersebut dia masih berdua, gitu ya. Nah, yang satu belum berangkat begitu, maka berarti itu masih boleh untuk digagalkan. Gitu. Madamal muta'aqidani fil majlisi, dengan catatan pembeli dan penjual masih ada dalam satu majelis. Ya, satu tempat. Wa yakunu likulli minal mutabayyi'aini al-khiyaru fi fashil bai'i au imdha'ihi madama mujtami'aini lam yatafarraqa, ya, au yatakhayyara. Masing-masing penjual dan pembeli memiliki hak khiyar, hak memilih, ya, antara fashul bai'i, membatalkan, ya, jual beli, au imdha'ihi, atau, ya, memenuhinya, madama mujtami'aini, selama keduanya masih menyatu berkumpul, lam yatafarraqa, ya, tidak dalam keadaan berpisah. Jadi selama masih ada bersama-sama di satu majelis, maka kedua-duanya masih punya hak untuk membatalkan. Wal muhakkamu fit tafarruqi al urfu, yang dihukumkan dengan berpisah itu tergantung pada pemahaman di wilayah tertentu, ya. Ini urfiyah. Apakah berpisah dari tempat keduanya, ya, atau berpisah hanya berpaling begitu? Nah, ini masing-masing, ya, berbeda, artinya penilaian bagaimana yang disebut berpisah. Nah, ini beda-beda pemahamannya. Ada yang berpisah secara badan, artinya udah enggak sudah pergi gitu. Nah, jadi di sini para bapak dan ibu, ya, pendapat yang kedua ini yang merupakan pendapat kalangan Syafi'iyah, Hanabilah, Imam Sufyan ats-Tsauri dan Imam Ishaq,
Ini jelas berbeda dengan pemahaman dari kalangan Malikiyah, Hanafiyah, dan 7 ulama fikih di Madinah. Ya. Yang kita pilih yang mana? Ya karena kita ngikutnya Imam Syafi'i, kita ikut yang ini, yang kedua. Jadi kalau kita belanja gitu di toko umpamanya, ya sudah jadi nih, kita udah oke, setuju, itu artinya sudah terjadi transaksi ijab kabul. Kemudian kita berpikir ulang ya tentang barang yang kita beli ini, ya maka kita masih boleh ya hak untuk membatalkan transaksi tersebut. Wa hadza huwa khiyarul majlisi ats-tsabiti fi anwa'il bai'i. Dan wahada dan ini ya, jadi transaksi yang sudah ijab kabul kemudian masih di majlis dan masih boleh untuk membatalkannya, ini namanya khiyarul majlis ya, ats-tsabiti fi anwa'il bai'i, yang memang bisa terjadi pada berbagai jenis praktek jual beli. Lima rawas Syaikhaani, berdasarkan hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul SAW bersabda, al bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, ya, au yaqula ahaduhuma lil akhar ikhtar. Jadi kata Nabi, dua pedagang sama memiliki hak khiyar, hak memilih, ma lam yatafarraqa, sebelum keduanya berpisah, ya. Qala Ibnu Rushd, Ibnu Rushd mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, wa hadza hadisun isnaduhu indal jami'i min awthaqil asanidi. Hadis ini sanadnya ya di kalangan ahli hadis, ulama hadis, min awthaqil asanidi, termasuk sanad yang kuat. Ini kalau belajar hadis ya, sanadnya itu dari si A, si B, si C terus ya sampai kepada Rasulullah SAW. Ini dilihat sanadnya kuat ini, ya. Orang-orangnya orang-orang yang memang terpercaya. Maka kata Ibnu Rushd, wah ini hadisnya ya sangat sahih gitu. Wa sahhaha, ulama-ulama hadis itu mensahihkannya. Kenapa? Karena sanadnya itu perawinya semua perawinya sikoh. Artinya dapat dipercaya. Ini kan para bapak dan ibu, urusan hadis nggak sembarangan, ya. Ada saja orang yang meriwayatkan hadis, dia pernah berbohong, itu nggak diterima hadisnya. Tuh. Termasuk berbohong kepada binatang. Umpamanya ada seorang perawi hadis, dia pernah membohongi binatang dengan memanggilnya gitu. Ya itu kan binatang datang dengan harapan ada makanan di tangan orang itu. Ternyata kan nggak ada. Berarti dia sudah membohongi binatang. Ini pun yang begini nggak diterima hadisnya. Nah ini menurut Ibnu Rushd ya, hadis yang berbunyi al bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, ini hadis yang sanadnya sangat kuat. Ya. Jadi orang-orang yang meriwayatkannya itu semuanya sikoh, terpercaya. Maka semua ulama hadis mensahihkannya. Wa qad athbata Ibnu Hazmin fil mahalli tawatirahu. Bahkan ya Ibnu Hazm dalam kitab Al-Mahallinya beliau mengatakan bahwa ini hadisnya mutawatir. Kalau hadis mutawatir itu hadis yang paling tinggi tingkatannya, ya. Jadi begitu banyak periwayatan itu dengan satu matan hadis, ya ini berarti hadisnya kata Ibnu Hazm mutawatir. Hadis mutawatir itu hukumnya ya sudah mendekati pada Al-Quran, gitu, ya. Jadi sangat kuat itu. Wa raddu 'alal malikiyati wal hanafiyati. Dan mereka kalangan Hanabila, Syafi'iyah ya, ini mereka menolak pendapatnya kalangan Malikiyah dan Hanafiyah.
bi anal lafdzul warida fi hadzal hadisi la yahtamilu maqalu, bahwa ya lafaz yang ada dalam hadis ini la yahtamilu maqalu, tidak mengandung apa yang mereka katakan tentang hadis itu tersebut, ya. Jadi taparrok itu ya taparrok badan, berpisahnya berpisah badan, bukan berpisah kata-kata, ya. Itu kan pemahaman mereka itu yang namanya tafarroko itu berpisahnya adalah berpisahnya kata, ya. Artinya apa? Sudah terjadi ijab qabul. Tuh. Nah kalau itu dikritik itu. Jadi kalau Malikiyah dan Hanafiyah mengkritik, ya, menolak, ya, lafaz yang ada dalam hadis yang orang-orang Malikiyah dan Hanafiyah itu menerjemahkannya, memahaminya sebagai tafarruq bil aqwal. Sementara kalangan Syafi'iyah Hanabilah itu at-tafarruq bil abdan, ya, berpisah badan. Id laisa bainal mutabayyi'aini tafarrukun bil labzin wala i'tiqadin, ya. Innama bainahuma ittifaqun ala tsamani wal mabi'i. Jadi kalau proses tawar menawar itu hanya ada pada masalah kesepakatan tentang harga dan jenis barangnya. Wa ta'wiluhum yubtilu faidatal hadisi. Nah, takwilnya kalangan Malikiyah dan Hanafiyah terhadap hadis ini itu membatalkan faedah hadis, ya. Nah, jadi apa? Jelas-jelas ini merupakan sesuatu yang keliru menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tentang pendapat kalangan Malikiyah dan Hanafiyah yang mengatakan bahwa yang namanya ijab qabul itu mengikat, enggak boleh ada lagi pembatalan. Tapi kalau kata Syafi'iyah dan Hanabilah, ijab qabul itu jaizan, enggak mengikat. Berarti masih boleh untuk dibatalkan transaksi jual belinya dengan catatan tidak atau belum berpisah antara penjual dan pembeli. Wa makna qauli Umar as-sabiqi, dan makna ucapan Sayyidina Umar seperti yang di awal tadi, al bai'u sabqatun aw khiyarun, jual beli adalah transaksi atau pilihan. Huwa maksudnya apa? Annal bai'a yanqasimu ila bai'i syartin fihil khiyaru wa bai'un lam yustarat fihil khiyaru. Ya, jadi ini komentarnya penulis kitab ini, ya, Ketua Zuhairi. Dia kata apa? Maksud dari hadis ini adalah, dari ucapan Umarnya adalah annal bai'a, bahwa jual beli itu yanqasimu terbagi ila bai'i syart surito fihil khiyaru, yaitu terbagi kepada jual beli yang disyaratkan di dalamnya itu khiyar. Wa bai'un lam yustarat fihil khiyar, dan ada lagi satu jual beli yang tidak disyaratkan khiyar dalam jual beli tersebut, ya. Wa qad sammahu sabqatan liqasri muddatil khiyari fi, dan itu dinamakan subqah karena singkatnya waktu untuk memilih, ya. Jadi Sayyidina Umar mengatakan itu sabqah, ya. Jadi ketika masih tawar menawar, ini jadi apa enggak gitu kan, ya. Nah ini namanya apa? Sabqah, ya, transaksi. Nah, yang kedua khiyar, artinya apa? Itu masih pilihan, ya, masih pilihan, sehingga masih ada penolakan atau pembatalan seperti itu. Ya. Baik para bapak dan ibu yang saya hormati, karena kita sudah masuk waktu Isya, ya, menjelang Isya,
Ini yang kita bahas pada malam hari ini terkait dengan perbedaan pendapat antara kalangan Hanafiyah Malikiyah dengan kalangan Hanabilah Syafi'iyah dan Imam Sufyan Ats-Tsauri serta Ishaq. Nah, ini perbedaan yang sangat bertolak belakang, ya. Jauh perbedaannya itu. Yang pertama mengatakan ijab qabul sudah mengikat, tidak boleh lagi ada pembatalan. Sementara pihak yang kedua mengatakan ijab qabul itu tidak mengikat sehingga masih boleh terjadi pembatalan dengan catatan, ya, dua pihak tadi belum berpisah secara fisik, ya. Belum berpisah secara fisik, maka itu sudah masih boleh. Kalau sudah berpisah secara fisik, umpamanya pembeli sudah keluar dari tempat tersebut, berarti ketika dia balik, dia mau batalin, itu udah nggak boleh, ya, nggak bisa itu. Kenapa? Sudah berpisah secara fisik. Nah, nanti lebih khusus kita akan belajar, ya, mengkaji tentang khiyar. Ada khiyar syarat, ada khiyar aib, ya, macam-macam nanti itu kita pelajari. Nah, yang bagaimana kalau khiyar syarat kita jual beli, ya. Boleh nggak? Kapan kita boleh batalin? Kapan tidak? Gitu ya. Ada lagi khiyar aib, khiyar cacat. Nah, kapan itu kita bisa mengembalikan pembatalan jual beli? Nah, ini insya Allah kita bahas pada kesempatan nanti, ya, sehingga kita semakin memahami bahwa agama kita ini sungguh berbeda dengan agama yang lain. Kenapa? Karena seluruh aspek kehidupan itu diberikan tuntunan, ya, sampai urusan jual beli pun itu ada tuntunannya, seperti itu. Demikianlah, mohon maaf bila dalam penyampaian materi ini ada banyak ketidaksempurnaan karena keterbatasan kemampuan saya, dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahaminya dan mengamalkannya, ya. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.